Gerbang alam gaib. Kisah mistis ini layak untuk diperbincangkan di cerita misteri kali ini. Hutan angker tersebut terkenal, bahkan dikatakan sebagai gerbang alam gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raden Kepeng di cerita misteri. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini, semoga sehat selalu. Cerita misteri kali ini berjudul Gerbang Alam Gaib. Cerita misteri kali ini menurut saya bagus banget karena berkaitan dengan alam gaib atau gerbang alam gaib menuju ke pantai selatan, di mana cerita ini bisa mengingatkan kita bahwasanya kita hidup di dunia ini berdampingan dengan alam gaib atau alam tak kasat mata. Yuk kita lihat ceritanya seperti apa. Sebelum saya mulai bercerita, alangkah baiknya kalian mendukung karya-karya kami di Raden Kepeng Channel dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. So, langsung saja mulai ceritanya. Mawar adalah seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang masih kecil. Pekerjaannya adalah buruh di ladang atau sawah. Cerita ini terjadi di tahun 2017. Cerita ini dialami oleh Mawar. Saat itu sedang panen raya. Mawar, besok insya Allah saya panen padi. Kalau kamu gak ada kerjaan, kamu bisa tolong bantu saya memanen padi saya. Lokasi ladang tersebut jauh dari rumah Mawar, bahkan harus melewati sebuah hutan. Hutan yang jarang dijamah oleh manusia. Bahkan hutan tersebut terkenal dengan keangkerannya. Bahkan banyak sekali orang yang meninggal di hutan tersebut tanpa alasan atau tanpa sebab yang jelas. Saat itu Mawar merasa senang karena ada orang yang menawari ia untuk bekerja. Hitung-hitung buat nambah-nambah penghasilan suami, ucap Mawar saat itu dalam hati. Setelah menerima tawaran kerjaan dari tetangganya, Mawar pun mulai menyusun rencana untuk besok pagi harinya agar bisa selesai masak lebih awal untuk sarapan suami dan anaknya. Dengan begitu Mawar bisa berangkat pagi-pagi ke ladang tetangganya tersebut. Hari pun berganti. Suami Mawar kaget melihat Mawar bangun pagi-pagi hari itu. Melihat suaminya sudah bangun, Mawar pun berbicara kepada suaminya, "Mas, sarapannya wis mateng. Monggo nek apik sarapan, anak-anak dijak, aku apik ning sawah ngunek putar." Suami Mawar pun menjawab, "Oh iya, hati-hati nang dalan, Dek." "Iya Mas," jawab Mawar. Lalu Mawar pun segera berangkat ke ladang tetangganya yang saat itu sedang panen. Namun sayang, semua orang yang hendak pergi ke sana sudah berangkat lebih awal daripada Mawar. Mawar pun terus berjalan hingga ia sampai mendekati ke area hutan angker tersebut, di mana hutan tersebut terkenal, bahkan dikatakan sebagai gerbang alam gaib menuju ke pantai selatan. Sesampainya di tengah hutan, Mawar pun tak tahu kalau harus ke sawah tersebut harus melewati sebuah sungai besar di tengah hutan. Setelah sampai di tepi sungai, Mawar pun berhenti di situ. Saat itu dia bingung bagaimana caranya melewati sungai tersebut. Lalu Mawar pun bingung, duduk termenung. Apa yang harus dia lakukan saat itu? Sembari menunggu seseorang datang ke sawah, Mawar pun duduk di bawah pohon kelapa. Samar-samar Mawar melihat ada gelombang besar di sungai tersebut. Lama-lama gelombang tersebut mendekati Mawar. Ia pun ketakutan lalu panik. Entah sejak kapan, dalam sekejap sungai tersebut nyah dari pandangan Mawar. Kini di hadapan Mawar hanyalah hamparan laut luas tak bertepi dengan gelombang-gelombang laut yang sangat deras. Mawar pun menangis. Hanya kematian yang ada di pikiran Mawar saat itu. Entah siapa yang akan menolongnya. Lalu di tengah tangis Mawar, ia melihat sosok yang ia kenal. Ya, dia melihat sosok laki-laki tua, yaitu tetangganya, yang suka mencari rumput sedang berada di atas perahu di tengah-tengah lautan tersebut dan hampir tenggelam. Samar-samar dari kejauhan Mawar mendengar teriakan laki-laki tetangganya tersebut. Teriakan
laki-laki tersebut meminta tolong kepada Mawar. Mawar pun langsung lari menolongnya. Tunggu dulu, di sini Mawar tak sadar kalau laki-laki tersebut adalah sosok gaib penunggu hutan tersebut. Dan sosok tersebut adalah penjaga gerbang alam gaib di situ. Mawar pun terus mendekati laki-laki tua tersebut. Bahkan semakin dekat dan semakin dekat ke lelaki tua tersebut. Hingga tanpa ia sadari Mawar sedang berada di tengah sungai. Dengan ketinggian air mencapai dada Mawar. Di saat yang sama ada sosok lain di belakang Mawar. Ya, sosok tersebut menyerupai seorang petani. Sosok tersebut melihat Mawar sedang berada di tengah sungai. Lalu sosok tersebut pun meneriaki Mawar dan menanyakan apa yang ia lakukan di situ. Karena tak menghiraukan, laki-laki tua tersebut pun langsung membentak Mawar hingga Mawar tersadar. Sesaat setelah tersadar, ia mendapati dirinya basah kuyup, berada di tengah sungai dan hampir tenggelam. Untung laki-laki tua tersebut, sosok tersebut segera menolong Mawar dan membawa Mawar ke tepi sungai. Setelah sampai ke tepi sungai, sosok laki-laki tua tersebut pun lenyap dari pandangan Mawar. Hal ini membuat Mawar semakin kebingungan. Hingga akhirnya para tetangga Mawar pulang dari memanen padi. Dan mereka melihat Mawar sedang basah kuyup di tepi sungai, sedang menangis. Lalu mereka menanyakan kepada Mawar apa yang terjadi pada dirinya. Mawar pun menceritakan semuanya kepada mereka semua tetangga-tetangga Mawar. Setelah mendengar pengakuan dari Mawar apa yang barusan dia alami, mereka para tetangga Mawar segera membawa Mawar pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Mawar dicarikan sesepuh untuk menyembuhkan Mawar dari gangguan makhluk gaib tersebut. Singkat cerita, setelah Mawar sembuh, sesepuh yang menyembuhkan Mawar tersebut pun bercerita kalau di tempat tersebut merupakan gerbang alam gaib menuju ke pantai selatan. Dan mereka semua harus bersyukur saat itu Mawar masih bisa diselamatkan. Sesepuh pun lalu menjelaskan siapa sosok laki-laki tua yang menyerupai tetangganya. Ya, ia adalah sosok gaib penunggu gerbang alam gaib tersebut. Dan menjelaskan siapa sosok yang menolong Mawar. Sosok yang menolong Mawar saat itu adalah salah satu korban atau orang yang pernah dibawa masuk ke alam gaib dan tak pernah kembali. Dan sesegera mungkin Mawar dipagar secara gaib untuk melindungi diri Mawar dari gangguan-gangguan makhluk gaib. Alhamdulillah sampai saat ini Mawar tidak pernah mengalami gangguan-gangguan makhluk gaib. Dan kabar tentang adanya gerbang alam gaib di hutan tersebut pun semakin meluas. Itulah tadi sahabat cerita misteri gerbang alam gaib. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya kepada sahabat semua. Pengalaman mistis apa yang pernah kalian alami? Silahkan tulis di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama. Dengan adanya cerita misteri seperti ini, jangan malah membuat kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin akan kebesarannya. Semoga bisa diambil pelajaran dari cerita ini. Terima kasih sahabat misteri semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat yang baru gabung, klik video ini. Terima kasih, semoga sehat selalu. Dan jangan lupa dukung kami terus dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya bersama saya Raden Gepeng di Raden Gepeng Channel yang tak henti-hentinya menceritakan sebuah cerita misteri. Salam misteri sahabat semua, tentunya salam mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.